Aku nak ngomong pisah kaki kalau galak hidup aku. Nah disitulah aku mulai muncak emosi aku. Seolah diremehku kan. Nah disitulah di setengah 3 subuh itulah aku berpikir cak mana caranya dia bawa mayat ini keluar kan. Kebetulan di dalam toilet hotel itu ada ember besar, ember tampung. Untuk menghilangkan identitas tuh ya salah satunya dibakar atau dibuang ke laut kan. Sebelum ditemukan sekali dia datangi aku mbak, dalam posisi terbakar, hitam legem ya. Itu di malam lebaran, malam takbiran. Terus sudah aku tertangkap sekali di dalam ruang tahanan, cuman tidak terbakar lagi posisinya. Sudah bersih tapi nangis, masih tetap posisi nangis. Seorang pria berinisial MAP, warga Muara Enim, Sumatera Selatan, hanya bisa tertunduk pasrah. Ia ditangkap lantaran tega menghabisi seorang wanita berinisial APS 23 tahun, warga kabupaten yang sama. Mengaku sebagai mantan pacarnya, meski sang korban telah bersuami, MAP tak hanya menghabisi korban di kamar hotel. Ia juga menghilangkan jejak dengan membakar jasad sang kekasih. Lantas, seperti apa kisahnya? Warga geger sesosok tubuh wanita terbakar di Jembatan Enim 3 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Aksi keji tersebut membawa polisi untuk melakukan investigasi mendalam. Rupanya, sang wanita berinisial APS tersebut dihabisi oleh mantan pacarnya sendiri berinisial MAP. APS yang notabene istri orang dihabisi lantaran emosi sesaat MAP. MAP mengaku ia terbawa emosi saat korban menagih janji untuk membeli iPhone namun belum juga dibelikan. Tak senang dengan omongan korban, MAP pun gelap mata hingga APS tewas. Sempat tak menyangka korban benar-benar tewas, ia pun terpaksa menerima keadaan. Bukannya menyerahkan diri, MAP nekat membakar dan membuang sang wanita ke bawah jembatan Enim 3. Jasad korban pun ditemukan oleh warga sebelum terbawa jauh aliran sungai. MAP yang mengalami luka bakar pun hanya tertunduk saat dibekuk oleh polisi. Seperti apa penyesalannya? Berikut ini kisahnya. Korban nelpon aku. Kami tempatnya beda tuh. Korban di kafe di Motalawai. Aku di Islamic. Jadi korban nelpon ini tujuannya minta jemput, Mbak. Minta jemput karena korban sedang ribut dengan ada masalah dengan suaminya yang sama-sama pergi ke sana. Aku nolak karena dia kan perginya sama suaminya. Terus tidak lama, sekitar setengah jam nelpon lagi. Ngomong kalau akulah cari mobil, kalau korban ini lah cari mobil untuk ngarah ke Muara Enim. Kataku sama siapa kau pergi? Dewean katanya, pokoknya aku nyetopi mobil basing, nyetopi mobil sembarang orang lah ngarah ke Muara Enim. Tiba-tiba jam 3:30, jam 3:30 nelpon lagi bahwa dia ngarah tuh hotel TKP, hotel PLC itu. Aku ngangkat telepon dia, ya kataku kasihan pula kayak kan dia tidak ada nemui. Jadi apa-apa wong kan, makanya aku temui. Sambil berjalan ke arah hotel ini, aku mampir ke Indomaret bu. Nah rupanya korbannya lemesan kamar. Inilah kamar nomor 19 itu. Ngabari aku lah di kamar nomor 19. Temuilah langsung sini, tinggal bayar kamar tuh. Sudah dari Indomaret tadi aku beli minuman biasa, minuman dingin, rokok segala macam. Nyala aku langsung ke hotel PLC, ke TKP. Setelah melakukan pembayaran, bertemulah sama dia dalam kamar tuh. Kutanya lah, ngapo kau nih tiba-tiba minta jemput segala macam ini. Ceritalah dia masalah dia ribut segala macam. Di rumahnya juga lagi tak bagus, di rumah dia di dusun juga lagi tak bagus. Cerita minta pendapat lah itu dengan aku. Ya, ngomongi resiko berumah tangga itu itulah hadapi, ngomong kan. Nah sampailah subuh cerita tuh. Nah sampai siang kan tuh bu, sampai jam 2. Nah jam 2 lewat itu dia nyuruh sama aku, bang ini tambahlah kamar tuh bang, tambah semalam lagi. Ngapa cak itu kata kau udah balik? Tidak bang katanya, aku di sinilah lagi, besok kita cari kosan katanya kan, ngajak aku. Sudah, sini duit kau kataku. Nah dikasihnya lah duit 2,5 untuk bayar kamar lagi. Bang sekalian ke bawah bang,
belilah baju aku nih, belilah sabun nih, untuk mandi segala macam ganti. Nah, masih panas, kaget baik aku bilang kan. Baliklah lagi ke kamar tadi. Nanya dia, ngapa terjadi bang? Ayo, cuaca masih panas kataku. Kaget baik, agak dingin ke dulu, jam 4-an, jam setengah 5 aja. Yo. Ceritalah lagi kami bro, ini mbak, di seberang kasur itu. Itulah dia ngomong, cak mana jadi tak kau ini, nak ngidupi aku nih, aku nak pisah nih dengan laki aku katanya kan. Kataku, pisahlah dulu kau, baru insya Allah kau hidupi kalau kau pisah gitu kan. Percuma saat ini aku kasih kau nafkah cak mana hendak kau segala kasih, kaget kau besok balik dengan laki kau lagi, aku bilang. Tidak katanya, sekali ini aku tidak nih adanya. Aku pisahnya, aku nak ngilang nih anda aja laki ku katanya. Lah penak nih masalah aku dengan laki ku tuh katanya. Sudah. Tapi minta saat itulah minta beli HP, apa jadi cak iyo apa ionian kan? Belikan aku HP dulu bang katanya. Kaget. Baru aku ngomong aku dengan laki ku nak pisah segala macam. Tidak lah jaku HP, bukannya murah HP iPhone tu kan. Kaget bayar jaku. Besok lah besok. Kalau kau besok ngomong jaku, insya Allah pada aku bilang macam itu. Nah, nyalah kami main-main. Kau ni nak meresap aku ni, aku bilang kan. Ketaruhlah tanganku di leher ni mbak. Mati baik kau kata aku bilang macam itu kan. Matilah bunuhlah kata kalau memang kau sanggup bunuh aku ni. Nah, nyalah aku agak ku tekan lagi. Nah, sejak itulah dia mulai berontak. Tambah aku tekan mbak. Tambah emosi pula dia ngomong besar mulut tadi kan. Ayo ngomong baik kau ni. Kaget dulu katanya. Aku nak ngomong pisah, kaget kau nak galak hidupi aku. Nah, itulah aku mulai muncak emosi aku. Seolah diremeh ke kan. Nah, aku tekan lagi. Tambah aku tutup mulutnya pakai tanganku sebelah kiri. Nah, disitulah dia meregang nyawa mbak. Nah, setelah dia meregang nyawa tuh, aku sempat duduk di sebelah kasur dia mbak. Karena kami mesenkan double twin kan. Aku tatapilah jenazahnya tuh. Dan aku, ngapa cak ini jadinya dek kita nih, aku bilang kan. Aku tidak mau aja kau mati dengan di tangan aku main, aku bilang. Aku pastikan ini dia sekali lagi mbak. Aku angkat tangannya, aku cek nadinya. Lah matinya kataku. Dah. Nah aku balik sore itu mbak. Sebelum aku balik tuh, yalah aku tutup dulu mayatnya pakai spray hotel itu. Kunci hotel masih aku pegang. Nah, aku kunci dari luar, aku balik ke rumahku. Balik jam-jam setengah 3, aku balik lagi ke hotel setengah 3 subuh. Aku buka pintu hotel. Harapan aku dia tuh masih hidup mbak, cuman pingsan atau dia main kaku kan. Rupanya lah meninggalnya malam itu. Nah disitulah di setengah 3 subuh tuh aku berpikir cak mana caranya dia bawa mayat ini keluar kan. Kebetulan di dalam toilet hotel itu ada ember besar, ember tampung. Untuk menghilangkan identitas tuh ya salah satunya dibakar atau dibuang ke laut kan. Dua itulah cara-caranya. Laut kita tidak katik ya pasti kebakar itu. Biar tidak dikenali ya? Iya, intinya saya itu hilangkan identitas. Nah, selama korban meninggal, terus sampai mayatnya ditemukan, ada rasa gelisah tak? Gelisah terus mbak. Sebelum ditemukan sekali dia datangi aku mbak, dalam posisi terbakar, hitam legem ya. Itu di malam lebaran, malam takbiran. Terus sudah aku tertangkap sekali di dalam ruang tahanan, cuman tidak terbakar lagi posisinya. Sudah bersih tapi nangis, masih tetap posisi nangis. Sempat ngomong. Tidak kata suara, cuman tatapan wajahnya tuh nangis, sedih kan ya. Dia nangis pokoknya ngadep aku tuh. Terus sebelum dia menikah memang sempat pacaran sama aku gitu. Sebelum menikah, nah setelah menikah juga masih sering berapa kali nelpon atau ngomongin aku dan bertemu juga kan. Cuman aku anggap ya mungkin dia ini cari orang lain itu kan di balik lakinya, mungkin tak tahu. Pokoknya dia tuh banyak masalah sama suaminya tuh. Sampai 1 jam lah aku tunggu. Rupanya duluan lah api mati mbak daripada dagingnya habis kan. Di tengah-tengah itu lah mulai banyak pergi begawe nih jam 5-an tuh. Lah mulai rame orang jalan kan. Situlah aku nekat, mungkin tangan aku sampai melepuh nih. Aku angkat, aku uncal ke bawah. Pagi harinya sudah sekitar jam-jam 09 aku cek lagi. Rupanya bukan sungai yang aku buang itu, genangan yang terpisah dari sungai. Kata aku, mintalah hujan malam ini. Kalau hujan naik mayat itu kan naik ke sungai ini kan. Rupanya tak hujan-hujan mbak. Sampailah 3 hari aku cek terus masih tak naik-naik.
rupanya duluan ditemukan tim Inafis sama warga. Untuk menghilangkan identitas tuh, ya salah satunya dibakar atau dibuang ke laut kan. Dua itulah cara-caranya. Laut kita lihat katik ya pasti kebakar itu. Biar tidak dikenali ya. Iya, intinya itu menghilangkan identitas. Nah, selama korban meninggal, terus sampai mayatnya ditemukan, ada rasa gelisah nggak? Gelisah terus mbak. Sebelum ditemukan sekali dia datangi aku mbak, dalam posisi terbakar, hitam legem ya. Itu di malam Lebaran, malam takbiran. Nah, terus sudah aku tertangkap sekali di dalam ruang tahanan, cuman tidak terbakar lagi posisinya. Sudah bersih tapi nangis, masih tetap posisi nangis. Sempat ngomong. Tidak ada suara, cuman tatapan wajahnya tuh nangis, sedih kan ya. Dia nangis pokoknya ngadep aku tuh. Terus Sebelum dia menikah memang sempat pacaran sama aku gitu. Sebelum menikah, nah setelah menikah juga masih sering berapa kali nelpon atau ngomongin aku dan bertemu juga kan. Cuman aku anggap ya mungkin dia ini cari orang lain itu kan di balik lakinya mungkin tidak tahu. Pokoknya dia tuh banyak masalah sama suaminya tuh. Dia selama pacaran sama aku yang aku tahu sudah banyak juga dapat barang tuh, termasuk motor yang sudah dijual pula Scoopy itu kan. Terus barang-barang HP-nya lah 2 kali ganti, HP iPhone terus. Ya, termasuk kemanjol aja tuh mbak. berarti HP itu dari ini? Yang duit kok, yang iPhone, bukan yang dia pakai sekarang. Oh, Yang dia pakai pernah sekarang, dibeli ke pernah. iPhone juga. Pernah. Nyesal sudah membuat malu keluarga, sudah membuat malu orang tua, membuat malu kakak adik, dan juga malu dengan nyesal dengan keluarga korban. Kok bisa setega itu aku nih berbuatnya jatuh. Terus yang kedua, ya kalau pacak jangan diulang lagi lah ceknya di model ini. Jadi laku terakhir. Ya, pasti minta maaf, Mbak. Minta maaf. Dan mungkin aku bakal ngejauhnya kalau dia masih hidup ya. Tidak akan bakal lagi ku ganggu kontak dia dengan suaminya, nak dia pisah, nak dia tidak akan ku ganggu lagi. Mungkin aku bakal minta maaf kalau dia masih hidup ya. Untuk Ya aku sepenuhnya minta maaf dengan keluarga korban, terutama ibu bapaknya, Pak Hamadi, ibunya, dengan suaminya aku minta maaf. Mungkin itulah yang pacak aku sampai itu mbak. Aku minta maaf, nyesal sedalam-dalamnya Nian, minta tolong pengampunannya, maafnya lah. Kalau pengampunan mungkin dari Pak Hakim, minta tolong dikasih maaf lah oleh keluarga korban. Petaka adalah harga mahal yang harus dibayar oleh pelaku yang terbenam emosi sesaat. Gegara tak berpikir jernih, ia pun akhirnya harus menanggung status pesakitan. Tak hanya itu, perbuatannya ini jelas membuat keluarganya malu tak terkira. Kasus ini menjadi pelajaran jika tindakan yang dilandasi kemarahan hanya akan membawa bencana. Saksikan kisah lainnya hanya di Sri Boko TV. Selama menikah di tahun 2022 sampai dengan 2023 hanya bertahan 1 tahun, tapi tidak pernah tinggal di rumah, hanya meninggalkan rumah di tahun 2023. Dan yang lebih lebih membuat sedih daripada Bapak Salmon Meha tersebut adalah cincin pernikahannya beliau itu. Tentu dalam pengungkapan ini kami harus melibatkan bantuan teknis yang ada, baik itu dari bidang lapor Polda Riau dan juga dari Inafis dan juga dari DVI. Penyebab dari kematiannya itu adalah luka yang benda tumpul, yang mengakibatkan penyebab kematiannya adalah benda tumpul yang mengarah kepada kepala. Itu yang disampaikan. Kabit ini kan sudah Sebuah tragedi berdarah di Pekanbaru perlahan terkuat, menghadirkan fakta yang jauh lebih kelam dari dugaan awal. Seorang wanita lanjut usia, Dumaris Deniwati Sitio, 60 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di kawasan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau.
Namun yang membuat kasus ini mengguncang, salah satu pelaku justru berasal dari lingkaran terdekat korban, mantan menantunya sendiri. Si mantan menanru berinisial AF bukan sekedar terlibat. Ia diduga menjadi otak di balik aksi perampokan yang berujung pembunuhan sadis tersebut. Semua bermula ketika 4 orang pelaku, 2 pria dan 2 wanita, datang menggunakan mobil Avanza hitam. Mereka sempat mondar-mandir di sekitar rumah, memastikan situasi aman, sebelum akhirnya masuk dan melancarkan aksinya. Di dalam rumah, suasana sempat terlihat biasa. AF bahkan sempat berbincang dengan korban, bersikap layaknya keluarga yang datang berkunjung. Tapi momen itu berubah dalam hitungan detik. Seorang pria yang telah menunggu kesempatan masuk membawa sepotong kayu. Tanpa banyak kata, ia langsung menghantam korban secara brutal. Pukulan demi pukulan mendarat di kepala korban, bahkan saat korban sudah tidak berdaya. Dari hasil medis, korban meninggal akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan otak hingga fungsi vital berhenti. Sementara itu, di luar dugaan, anak korban sempat datang ke rumah saat kejadian berlangsung. Ia bahkan sempat masuk, namun keluar lagi tanpa menyadari ibunya telah tergeletak tak bernyawa di dalam. Kejadian ini terekam kamera CCTV. Dari rekaman itulah, polisi mulai mengurai identitas para pelaku satu persatu. Terungkap, rencana kejahatan ini ternyata sudah disusun jauh hari. Para pelaku telah berada di Pekanbaru beberapa hari sebelum kejadian. Mereka menginap di sebuah hotel, menyusun rencana, bahkan sempat melakukan survei lokasi. Awalnya, niat mereka hanya merampok, namun rencana itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih keji. Mereka tidak hanya ingin mengambil harta, tetapi juga menghabisi seluruh penghuni rumah. Sang menantu, AF, mengaku menyimpan sakit hati terhadap keluarga korban. Sakit hati menjadi pemicu utama. Dendam pribadi yang dipendam sejak lama berubah menjadi aksi brutal yang merenggut nyawa. Bahkan setelah menghabisi Dumaris, para pelaku sempat berencana mengeksekusi anak korban berinisial A yang tak lain ex-suami AF yang diketahui berkebutuhan khusus. Ia sempat diajak keluar rumah dengan dalih tertentu sebelum akhirnya rencana itu dibatalkan di tengah jalan. Usai kejadian, para pelaku melarikan diri lintas daerah dari Medan hingga Aceh, bahkan sempat berpesta narkoba sebelum akhirnya ditangkap. Kini, keempat pelaku telah diamankan. Mereka dijerat pasal berlapis, termasuk pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kasus ini bukan sekadar perampokan. Ini adalah cerita tentang dendam, pengkhianatan, dan rencana kejahatan yang disusun dengan dingin, di mana hubungan keluarga tak lagi menjadi batas. Dan satu pertanyaan yang tersisa, seberapa dalam luka hati hingga seseorang tega menghabisi nyawa orang yang pernah ia panggil mertua? Kami bersama Kapolresta Pekanbaru, Kombes Muharram dan juga Pak Direskrim Polda Riau, Kombes Hasim dan juga Kabid Lapor AKBP Ungkap Ciaan. Kami telah melaksanakan kegiatan olah TKP lanjutan atau olah TKP yang kedua terhadap atau di lokasi di Jalan Kurnia 2 nomor 20 daerah Limbungan, Rumbai, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Jadi dalam hal ini kami berada di tempat kejadian perkara dalam rangka untuk mengungkap kasus terhadap adanya dugaan pencurian dengan kekerasan yang tentunya mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas nama korban Dumaris Borusitio berusia 60 tahun. Yang mana seorang wanita ini pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 mengalami suatu musibah yang tentunya ini diketahui karena memang di dalam rumah ini tidak banyak orang. Yang ada adalah suaminya, itu adalah Bapak Salmon Meha dan juga anak yang perempuan yaitu adalah saudari Ruth dan juga saudara Ivan. Jadi perlu saya sampaikan almarhumah ini mengalami musibah pada pagi hari yang tentunya diketahui awal mulanya adalah pada saat Bapak Salmon Meha ini sebenarnya pada jam 8 pagi akan melaksanakan kegiatan untuk perpanjangan pajak kendaraan dan juga PBB. Namun pada saat itu mengajak daripada korban tapi tidak mau, tetap masih di rumah dan di rumah itu adalah hanya sendiri. Dan tibalah dia kembali jam 11 dilihat ternyata adalah musibah itu terjadi. Nah pasca kejadian itu tentu dilaporkan secara berjenjang. Dalam hal ini juga dilaporkan ke Polsek setempat yaitu di Polsek Rumbai, kemudian juga di Polresta Pekanbaru
Dan juga dalam hal pengungkapan kasus ini tidak hanya dilaksanakan atau dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru, tetapi juga di backup dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Ini merupakan atensi khusus dan atensi penuh dari Kapolda Riau, Bapak Irjen Heri Heriawan, agar mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Dan tentunya dari pengungkapan ini dapat kami sampaikan bahwa yang patut diduga memang ada suatu perilaku ataupun juga suatu peristiwa, rangkaian peristiwa yang terjadi, karena memang selama ini mungkin dilihat di media sosial ataupun di platform-platform juga ada tayangan CCTV. Jadi saya jelaskan, dari tayangan di CCTV itu memang ada yang patut diduga yang ada di dalam tersebut, dan memang sudah memeriksa 4 orang ya. Dari pengembangan ini tentunya kami bisa mengarah, artinya sudah patut diduga, ya artinya mengarah kepada seseorang. Namun seseorang ini tentu kan kita memerlukan unsur-unsur pembuktian yang ada. Jadi pada saya sampaikan bahwa keluarga besar ini mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah Saudara Arnold atau A, kemudian juga yang nomor 2 adalah Saudara Irfan, dan juga yang ketiga Saudara Ruth. Nah, dari yang nomor 2 ini mempunyai menantu yang tentunya selama menikah di tahun 2022 sampai dengan 2023 hanya bertahan 1 tahun, tapi tidak pernah tinggal di rumah, hanya meninggalkan rumah di tahun 2023. Dan pada tanggal atau di bulan April itulah datang menemui ibu ataupun almarhumah ini, atau ibu mertua tadi ya. Jadi menemui mertua. Jadi memang ada hubungan keluarga daripada kerabat sebagai menantu. Nah, dari tayangan CCTV ini juga ada beberapa rangkaian kegiatan ataupun rangkaian kejadian yang dilakukan ya, yang patut diduga, yaitu adalahnya semenjak meninggalkan rumah di tahun 2023 itu masih adalah hubungan komunikasi yang baik ya dengan almarhumah ibu mertua tersebut, Ibu Dumaris Boru Sitio ini. Ibu Dumaris ini sangat baik memperhatikan bagaimana keharmonisan supaya anaknya betul-betul dapat terjaga dengan baik. Tapi semenjak meninggalkan itu tetap berkomunikasi, ada keperluan apa selalu dibantu. Namun pada tanggal 8 April 2026 lalu Pak Salmon dan juga Ibu terkejut karena ada rumahnya bagian dari kamar utamanya itu sempat dibobol, atau ada yang patut diduga sempat ada kebobolan, ada yang menjongkel. Nah, itu ya. Dan di situ tidak ada lagi yang bisa dikenal lagi selain daripada orang yang bisa dikenal. Dia bertanya kepada anandanya yang atas nama Arnold tadi. Tapi akhirnya karena ada kecurigaan, barulah dipasang CCTV yang ada di tayangan-tayangan media sosial itu adalah baru dipasang pada tanggal 9 April 2026. Dan dari tayangan itulah peristiwa itu setidaknya bisa diyakinkan oleh pihak keluarga. Tentu dalam pengungkapan ini kami harus melibatkan bantuan teknis yang ada, baik itu dari bidang lapor Polda Riau dan juga dari Inavis dan juga dari DVI. Bahkan kami juga akan melakukan pendampingan terhadap keluarga yang mengalami musibah, yaitu dari Biro SDM Polda Riau dalam rangka untuk memberikan pendampingan trauma healing yang kita sebut dengan PTSD. Adalah apa yang kita sebut dengan PTSD adalah post trauma stress disorder, karena memang keluarga ini sangat betul-betul terpukul dengan peristiwa yang dialami, dan kami saksikan langsung. Jadi jenazah ini akan dikebumikan rencananya besok pagi. Tetapi dengan doa kita bersama, mohon dukungan daripada semua pihak untuk dapat kita mengungkap dengan secepatnya, dan mudah-mudahan dengan langkah ini tidak ada yang bisa kita sertakan tanpa adanya dukungan daripada teman-teman semua, dan Tuhan juga kita sertakan dengan doa kita bersama, dan tadi kita sudah melaksanakan doa bersama tersebut. Mungkin itu teman-teman. Sudah ada pelaku yang sudah diketahui sampai dia tega membunuh. Jadi karena memang pelaku ini masih dalam pendalaman ya, tapi ya memang selama ini yang dia patut keluarga sampaikan tadi itu aja, kecurigaannya sebatas itu aja. Ya, dan yang perempuan yang patut itu yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan yang menantu antara dari pasangan yang dari nomor 1 tersebut. Ada sejumlah barang yang hilang, Pak? Ya, belum. Iya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita dicari. Barang korban apa yang hilang, Pak? Ya, salah satu barang-barang korban itu adalah cincin ya, cincin
perhiasan-perhiasan dan juga paspor dan uang dolar Singapura ya sebanyak 400 dolar. Dan juga ada handphone, dan yang lebih lebih membuat sedih daripada Bapak Salmon Meha tersebut adalah cincin pernikahannya beliau itu yang hilang dengan atas nama SM Meha itu. Hasil visum di tubuh korban ada berapa luka-luka, Pak? Artinya memang ini intinya penyebab dari kematiannya itu adalah luka yang benda tumpul, yang mengakibatkan penyebab kematiannya adalah benda tumpul yang mengarah kepada kepala. Itu yang disampaikan. Pak Kabit, ini kan sudah beredar wajah-wajah para pelaku ini, Ya. sampai saat ini masih belum terungkap atau dilakukan penangkapan. Ya. Seperti apa ini, Pak? Ya, pokoknya intinya kepolisian daerah Riau dalam hal ini Polresta Pekanbaru bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau itu adalah tidak mengenal lelah. Saat ini kami akan mengejar dimanapun pelaku itu berada, dan tentunya kita sudah mengarah kepada satu para pelaku yang tentunya menjadi nantinya untuk terangnya suatu masalah. Karena Nah, cewek yang itu nggak terima kalau diliatin sama pacarnya Diko nih. Nah, setelah itu disamperin lah si ceweknya itu. Samperin, ditanya, tiba-tiba itu langsung ditonjok. Ceritanya sih seperti itu, ditonjok di bagian hidungnya. Nah, yang saya tahu Diko ngebela, terus nanya lah sama si cewek yang nonjok ini. Pemicunya dia itu cewek yang nonjok pertama itu harus ditangkap juga. Aksi penganiayaan brutal hingga berujung hilang nyawa dialami seorang pemuda di sebuah tempat biliar di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Rekaman CCTV saat korban dianiaya brutal hingga diduga jatuh dari lantai 2 beredar luas di media sosial. Pihak keluarga pun berharap para pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selengkapnya, saksikan program Saksi Kata. Malam yang seharusnya menjadi waktu bersantai berubah menjadi tragedi berdarah bagi Diko Milandika. Pria muda itu tewas mengenaskan usai diduga dikeroyok belasan orang di sebuah tempat hiburan biliar kawasan Grogol, Petamburan pada Sabtu malam. Insiden brutal tersebut bahkan membuat korban terjatuh dari lantai 2 bangunan hingga nyawanya tak tertolong. Kakak korban, Mita, menceritakan detik-detik memilukan sebelum adiknya menjadi korban pengeroyokan. Saat itu, Diko tengah bermain biliar bersama sang kekasih ketika tiba-tiba terjadi cekcok antara pacarnya dengan seorang wanita lain di lokasi. Diko yang berusaha melerai dan melindungi kekasihnya justru diduga menjadi sasaran amukan sekelompok pria yang berada di tempat hiburan tersebut. Aksi penganiayaan brutal itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial, memicu kemarahan publik. Kini keluarga korban berharap polisi segera menangkap seluruh pelaku dan mengusut tuntas kasus yang merenggut nyawa Diko di tengah keramaian tempat hiburan malam. Kronologinya itu saya ditelepon sama ini cewek jam 4 subuh hari Minggu ya, hari Minggu pagi. Nah, setelah itu saya dikabarin kalau adik saya ada di rumah sakit. Nah, di rumah sakit sedang koma katanya. Nah, akhirnya ibu saya sama suami saya itu datang ke rumah sakit Tarakan. Nah, setelah itu saya diceritakan karena jadi kejadiannya si ceweknya Diko, almarhum, itu ngelihat cewek, sesama cewek lah, ngelihat sama cewek. Nah, cewek yang itu nggak terima kalau diliatin sama pacarnya Diko nih. Nah, setelah itu disamperin lah si ceweknya itu. Samperin, ditanya, "Lo ngapain ngeliatin gue?" Tuh. Nah, terus si ceweknya bilang, "Enggak, gue nggak ngeliatin." Tiba-tiba itu langsung ditonjok. Ceritanya sih seperti itu, ditonjok di bagian hidungnya. Nah, yang saya tahu Diko ngebela, terus nanya lah sama si cewek yang nonjok ini. Alasannya kenapa? Kok bisa ditonjok gitu kan. Nah, mungkin si cowoknya yang cewek yang ini itu tahu. Nah, mungkin terjadi cekcok lah.
gitu. Yang saya tahu sih itu aja sih Mas, cekcok sampai berantem dan Diko jatuh dari lantai 2 gitu. Itu peristiwanya kapan ya Mbak? Peristiwanya itu hari Minggu pagi jam 2 atau setengah 3 Di mana Mbak? di Weston Grogol katanya sih. Kalau dari ceweknya almarhum itu emang pertamanya karena cuma lihat-lihatan doang Iya, atau itu infonya sih seperti itu ya, yang diberikan sama ceweknya tuh keterangannya seperti itu. cewek almarhum bilang nggak Mbak sebelum almarhum jatuh dari lantai 2 itu sempat dipukulin kah atau gimana? Sempat dipukulin sih, kan CCTV juga udah banyak ya, sempat dipukulin. Nah, jatuhnya itu nggak tahu karena kedorong kah atau emang sengaja didorong atau gimana, saya juga nggak tahu ya jatuhnya. Berapa orang Mbak yang mukulin gitu, yang terlibat dalam Kalau yang terlibat kurang lebih 15 orang. 15 orang? Iya, Saat itu almarhum itu hanya berdua doang sama ceweknya atau emang berenam. Oh berenam. Iya, Temannya yang lainnya yang gimana? 3 cewek, 3 cowok. Nah, aku juga nggak tahu ya, maksudnya yang mereka bertiga itu kemana gitu kan, atau lagi misa atau lagi gimana, saya juga nggak tahu, belum tahu. Mbak, itu kan rekaman CCTV-nya beredar tuh Mbak. Iya, Teman-teman korban pada kenal nggak sama pelaku? enggak sih, infonya sih enggak. Si ceweknya juga saya tanyain, kenal nggak? Maksudnya kok tiba-tiba main asal nonjok aja, kenapa gitu kan? Masa cuma main lihat-lihatan dan tonjok aja. Infonya sih nggak kenal sama sekali. Antara pelaku sama teman-teman korban tuh nggak ada yang kenal. Korban meninggal dunianya Kalau korban itu kan masuk hari Minggu ya, Minggu pagi, meninggal itu hari Kamis pagi jam 4 juga. Dan info dokter itu meninggal karena pendarahan di otak. Pendarahan di otak sama ada luka di dada. dan Mbak udah buat laporan ke polisian? Sudah kita lapor ke Polsek Tanjung Duren. Oke, saat ini kasusnya seperti apa Mbak? Kasusnya lagi ditangani sama Polsek Tanjung Duren. Ya, minta doanya aja supaya pelaku cepat ketemu, semuanya dihukum seberat-beratnya lah. Saya minta untuk pengelola dari Westonnya hadir di sini, gitu. Maksudnya kunjungan ke rumah untuk kasih belasungkawa atau apapun itu, untuk kasih keterangan apa gimana. Pokoknya saya minta pihak Weston datang ke rumah. Tapi kalau dari pihak kepolisian, apakah udah memanggil pihak 47 juga? Kenapa Mas? Apakah ada pihak kepolisian udah memanggil pihak Westonnya juga? Infonya sih sudah didatangi oleh pihak Polsek Westonnya sudah Belum ada ke pihak keluarga yang menyampaikan kronologi? Iya. Ini buat laporan polisi dari kapan Mbak? Laporan polisi dari hari Minggu. Minggu siang. Dari hari Minggu siang. Oke, berarti 3 hari setelah korban meninggal ya. Tapi pada saat Bukan. itu belum hembuskan nafas, sempat sadar nggak korban? Enggak sadar. Cuman ya nggak sadar lah, kalau dibilang sadar sih enggak ya. Enggak seberat-beratnya. Terutama cewek yang main tonjok itu. Cewek itu awal mulanya itu cewek. Pemicunya dia ya? Pemicunya dia itu cewek. Cewek yang nonjok pertama itu harus ditangkap juga. Cewek yang pertama tuh nonjok ke pacarnya korban ya? Itu awal mulanya. Kalau dia nggak nonjok, nggak bakalan jadi seperti ini. Korban memang sering Mbak ke tempat itu?
Saya kurang tahu ya, Mas. Korban sering apa enggak. Tapi kalau di rumah Kesehariannya kerja, ya kerja aja, kerja, istirahat, main, bergaul sana kemari sih. korban atas nama siapa dan usia berapa ya? Usia 28 tahun, Namanya Diko Diko Milandika. Diko Milandika. Diko Milandika. Usia berapa? Sudah divisum segala Mbak ya? Sudah dipisum sama proses juga. Kemarin. Segala prosedur kepolisian sudah dilakukan Sudah oleh keluarga. lakukan. Makam di mana, Mbak? Di Kemanggisan. Iya. Korbannya sendiri yang ngasih atau bukan, saya nggak tahu itu dari mana. Tapi sebelum beredar videonya, warga udah tahu CCTV itu apa tahunya setelah beredar? Kayaknya setelah beredar ya, Mah. Baru tahu ya, Mah. Setelah beredar kayaknya. Setelah beredar baru kita tahu ya. Iya. Tahunya pas Viral. Iya, pas viral kita tahu detail videonya. Mbak, tadi kan ada 6 teman korban ya, Mbak. Udah dipanggil belum sih, Mbak? Sama mungkin mereka ngejelasin gitu ke keluarga sebenarnya kayak apa sih? Yang 2 sih ngejelasin ya. Yang Yogi sama Melan itu ngejelasin, tapi yang sisanya nggak ada. Dan penjelasannya sama, Mbak? Penjelasannya sih sama. Sama kayak ceweknya korban gitu ya? Iya. Ya itu memang ada dia. Berarti yang dipukul hanya korban aja, teman-temannya pacarnya juga nggak kena. Ada yang dipukul. Cuman karena ini mencari. Oh, larinya. Iya. Oh, termasuk kekasih korban juga sempat di. Iya. Jadi malah ngeliat. Nah, sampai selama ini saya nggak ada kecurigaan bahwa dia itu memperbuat sesuatu dengan adanya perilaku dengan membuat narkoba lagi. Saya nggak tahu tiba-tiba ada terjadi hal yang seperti sama yang pernah dia lakukan. Tapi pada saat dulu itu kan bukan pembuat dia. Pada saat saya dipanggil masuk dari tim Polda Kaltim, tolong Pak RT masuk ke dalam ruangan. Saya menyaksikan ini Pak RT mohon izin, saya cuma berikan barang bukti ya. Ini botol yang sudah kosong, itu sudah ada berisi lagi cairan. Nah kemudian ini kompor, itu aja ditunjuk, yang lain-lainnya tidak disebut. Dengan adanya kejadian ini baru saya tahu kalau dia buat. Nah saya tidak tahu sama sekali karena ada juga curiga warga, Pak RT itu saya mencurigakan gini, tidak ada sama sekali. Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di TKP lokasi home industri pembuatan narkotika. Untuk informasi selanjutnya akan kita dengarkan cerita dari Ketua RT setempat selaku saksi kata yang melihat proses dari penggerebekan dari Ditres Narkoba Polda Kaltim. Ketua RT 38, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Rahman, mengaku terkejut saat mengetahui salah satu rumah warganya dijadikan lokasi home industri narkotika jenis sabu. Kasus tersebut sebelumnya diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim dan diduga terhubung jaringan Malaysia dengan bahan baku pembuatan sabu dikirim dalam bentuk cairan. Rahman mengaku sama sekali tidak menaruh curiga terhadap aktivitas terduga pelaku. OH yang diketahui tinggal bersama ibunya di rumah tersebut. Ia menceritakan dirinya didatangi tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim pada Kamis dini hari sekitar pukul 01.15 WITA untuk diminta menyaksikan proses penggeledahan. Saat itu, polisi mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melihat langsung barang bukti yang ditemukan di dalam kamar terduga pelaku. Menurutnya, proses pembuatan sabu itu dilakukan di sebuah kamar di dalam rumah orang tua pelaku. Rahman menyebut rumah tersebut merupakan rumah lama
yang sudah puluhan tahun berdiri dan berada di tengah permukiman padat warga. Ia mengatakan, selama ini tidak pernah ada laporan dari warga terkait aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Rahman mengungkapkan, OH sebelumnya pernah tersangkut kasus hukum dan sempat menjalani hukuman penjara. Saat pelaku bebas, dirinya sempat memberikan nasihat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun ia tak menyangka OH justru kembali terlibat kasus narkoba. Bahkan diduga membuat sabu sendiri di rumah orang tuanya. Pak, mungkin bisa dijelaskan waktu ada peristiwa penggeledahan narkoba, pembuatan narkoba home industry di wilayahnya Bapak seperti apa waktu itu, Pak? Nah, pada saat itu saya didatangi dari tim Polda Narkoba untuk dipanggil menyaksikan dengan adanya ketangkapnya pelaku narkoba. Nah, kebetulan di rumah yang dia tempatin ini adalah rumah orang tuanya. Nah, jadi saya diajak ke sana untuk menyaksikan. Pada saat itu menyaksikan dari barang-barang bukti tentang pengolah narkoba tersebut. Nah, saya melihat dengan secara nyata bahwa saya menyaksikan sebagai RT setempat, memang saya diajak untuk menyaksikan itu, memang saya lihat dengan secara nyata. Nah, pada saat itu saya tidak tahu melakukan suatu hal ini terjadi sesuatu penangkapan. Nah, kami juga tidak tahu bahwa yang sebenarnya ini memang saya tidak tahu alamat yang sebenarnya dia sampai saat ini. Dia tinggal sama orang tuanya. Dia memang alamatnya ternyata alamatnya di Gang Buntu sana. Nah, sehingga terjadi penangkapan ini juga saya juga kadang malam itu juga saya tidak menyangka gitu terjadi suatu hal penangkapan. Nah, Itu waktu itu hari apa, Pak? Sama jam berapa, Pak? Pada saat terjadinya itu sekitar saya ada di TKP sekitar jam 1:04 tengah malam. Itu hari apa, Pak? Hari kalau tidak salah hari Kamis ya, tidak salah ya, hari Kamis mungkin kalau tidak salah ya. Nah, karena Berarti kan Bapak disuruh menyaksikan ketika terjadinya penggeledahan oleh tim narkoba Polda Kaltim itu, Bapak disuruh menyaksikan pada saat itu masuk ke ruangan, menyaksikan melihat barang bukti. Satu yang diperlihatkan ini, mohon izin Pak RT, ini barang bukti sudah kami temukan, ya berupa seperti kayak alat-alatnya, ya alat-alat tersebut ternyata dia mengolah, mengolah dengan narkoba tersebut. Tapi pada saat mengolah di situ juga ada si ini juga nggak, Pak? Si terduga pelaku juga, Pak, di ruangan itu? Pada saat itu pelakunya ada, posisinya lagi di borgol. Ya. Itu posisi pembuatannya tuh di kamar kah atau di apa, Pak? Posisinya di tempat ruangan kamar. Kamar tidurnya dia? Kamar tidurnya dia juga barangkali, karena dia terbuka kayak nggak ada tempat tidur, cuma kayak ruangan seperti dia buat sesuatu pengolah itu. Oh, berarti dia memang sebenarnya bukan warga sini berarti, Pak, ya? Jadi kalau saya tahu, ini kan pernah saya tanya, saya juga selama ini kan saya tanya-tanya itu KTP-nya KTP mana sih? Karena dia tinggal sama orang tuanya, ya. Tinggal sama orang tuanya, dan saya nggak tahu sebenarnya. Ternyata saya baru tahu hari-hari ini kalau itu KTP-nya bukan KTP perapatan. Berarti itu cuma rumah kediaman orang tuanya berarti, Pak, ya? Rumah kediaman orang tuanya. Tapi dia tinggal di situ, Pak? Tinggal di situ sama ibunya saja. Ibunya residivis ya, Pak, ya? Ya residivis sebenarnya dia. Informasi yang beredar seperti apa, Pak? Dia tuh baru keluar dari penjara kan seperti apa, Pak? Nah, pada saat itu kami juga sempat menyampaikan suatu saran pada saat dia keluar dari penjara. Saya bilang, kamu sadar, jangan lagi mengulang perbuatan kamu. Sampai dia mengatakan, tidak lagi sudah om saya. Nah, terutama karena orang tuamu ini sudah tua, tinggal satu-satunya. Bapakmu udah meninggal. Dia nurut dan patuh dengan saya. Nah, sampai selama ini saya nggak ada kecurigaan bahwa dia itu memperbuat sesuatu dengan adanya perilaku dengan membuat narkoba lagi. Saya nggak tahu tiba-tiba ada terjadi hal yang seperti sama yang pernah dia lakukan. Tapi pada saat dulu itu kan bukan pembuat dia. Nah, kalau dulu kan dia bukan pembuat, sekarang ya. Tapi juga dulu saya tahunya saya juga dia nggak nangka juga dari mana dia bisa dapat hal-hal itu. Tapi dia ketangkap di lingkungan warga gimana sih, Pak? Ya baik-baik aja. Apa bersosialisasi juga? Bersosialisasi biasa seperti biasa. Tidak ada mencurigakan dia tuh kayaknya beda daripada warga biasa. Tapi Pak RT sendiri nyangka nggak, Pak, di tempat itu dijadikan pembuatan home industry, pembuatan sabu-sabu? Sama sekali saya tidak tahu itu hal itu. Karena saya tidak ada mencurigakan, warga pun nggak ada juga melaporkan ke saya bahwa itu coba dicurigain, diselidikin, tidak ada. Tapi
Ada nggak Pak, ada laporan kayak warga misalkan ada sering orang bolak-balik ke rumah situ atau ada yang berkunjung ke rumah situ? Tidak ada juga. Pokoknya keluarga-keluarga aja yang keluar masuk dalam rumah. Berarti nggak pernah ada warga luar yang datang ke Enggak, rumah itu? enggak ada. Oh, Jadi keluarga-keluarga saja yang terdekat seperti saudara-saudaranya, keluarganya keluar masuk di rumah karena itu kan rumah orang tuanya, mbaknya atau cucunya mungkin keluar masuk. tapi rumah itu sudah berapa lama Pak di situ Pak? Bangunan ini sudah cukup lama, sudah puluhan tahun. Puluhan tahun, Pak, ya? Rumah lama. Berarti sekarang yang menempati adalah Orang ibu dari terduga pelaku. Ibu itu, Pak, terduga ya? pelaku. Ada berapa bersaudara sih Pak? Dia sebenarnya yang terdekat di situ ada 2 bersaudara saja. Yang di sebelahnya ini kan saudara kandungnya kakaknya, tapi itu perempuan. Nah itu juga jarang juga sih dia ngobrol-ngobrol sama beliau. Nah itu. Kalau status terduga pelaku ini dia mempunyai keluarga kah atau sendiri aja Pak? Ya sebenarnya tadinya sudah sempat berumah tangga, punya anak 1, tapi dia cerai. Nah alamatnya dia ini saya baru tahu kalau dia itu alamat Gang Buntu. Nah selama ini dia sudah pisah sama istrinya, dia tinggal sama orang tuanya karena anak bungsu. Tadi menariknya ketika Bapak pas dia keluar, Bapak memberi nasihat itu dia yang tadi kan izin PRT memberikan nasihat jangan lagi kayak gini, dia kapok. Tapi ketika pas kenyataannya pada saat PRT menyaksikan lah dia malah membuat narkoba, itu gimana Pak RT? Nah saya itu di situ saya tidak ada punya firasat curiga. Karena aku lihat perilakunya seperti biasa. Kadang-kadang saya tawarin ini rokok, nak, bang. Saya anggap seperti anak ya. Nah nggak ada mencurigakan hal-hal yaitu mengulangi lagi perbuatannya. Nah ini yang saya kaget kok bisa terjadi. Kalau posisi rumahnya sendiri Pak itu di dekat dengan warga-warga yang lain? Itu dikelilingi daripada bangunan warga yang ada. Bukan dia menyendiri, bukan menyepi, bukan. Dia dikelilingi dari bangunan tetangga yang ada. Rumah rame. Berarti di rumah itu dikelilingi dengan rumah-rumah? Ya rumah-rumah warga yang lain. Nah, cuma di depannya tuh posyandu. Kalau dia sendiri Pak aktivitas hari-harinya seperti apa sih Pak? Nah saya lihat seperti gini, kadang-kadang dia bekerja itu kadang-kadang kalau disuruh-suruh orang ada sedikit dapat penghasilan, kadang disuruh orang ikut kerja bantu bangun bangunan kerja, itu aja saya tahu. Nah cuma untuk kerja-kerja yang sebenarnya sampai saat ini saya nggak ada yang kerja yang dia jangka panjang, paling dipanggil orang ikut kerja-kerja bangunan. Nah itu yang saya lihat dapat penghasilan. Ya, terus PRT ketika malam itu menyaksikan di dalam ruangan itu ada apa aja PRT? Nah, pada saat saya pada saat saya dipanggil masuk dari tim Polda Kaltim, tolong Pak RT masuk ke dalam ruangan. Saya menyaksikan ini Pak RT mohon izin, saya coba memberikan barang bukti ya. Ini botol yang sudah kosong, itu sudah ada berisi lagi. Cairan. Nah, kemudian ini kompor, itu aja ditunjuk, yang lain-lainnya tidak disebut. Ya, kompor buat masak itu. Itu. Nah, itu saja saya dilihat, cuma yang dari tempat botol pencairan itu 2 di lakban, itu kosong. Nah, posisinya Pak RT ini sudah kosong. Nah, kemudian ini kompornya Pak RT. Itu aja disebutkan dari. Jadi saat benar-benar penggeledahan tuh PRT menyaksikan secara langsung. Ya, gitu. Jadi memang bukan yang kemudian ditaruh sama Polda dari tidak ada. Saya pada saat masuk melihat ini belum ada dirubah, belum ada sentuh. Saya melihat secara nyata bahwa ini berantakannya barang-barang yang alat-alat itulah yang dipakai. Untuk membuat. Tapi kalau dari PRT dapat informasi, ada informasi nggak kalau sudah berapa lama proses industrinya itu? Nah, untuk masalah proses untuk industri ini saya juga nggak tahu sama sekali itu. Dengan adanya kejadian ini baru saya tahu kalau dia buat. Nah, saya nggak tahu sama sekali. Karena ada juga curiga warga, tuh PRT itu saya mencurigakan gini, tak ada sama sekali. Nah, setahunya saya begitu kejadian saya dipanggil dari tim Polda Narkoba, saya baru menyaksikan, baru saya tahu bahwa benar-benar terjadi hal yang seperti ini yang tahu di luar dugaan saya. Sebagai RT setempat, bukan saya tidak ibaratnya ada kecurigaan atau saya nggak ada laporan, tidak turun ke lapangan atau mencurigai seseorang, tidak ada sama sekali gelogatnya untuk mencurigakan. Nggak ada mencurigakan sama sekali. Dia biasa kadang-kadang lewat, lewat buang sampah, bawa ke perapatan, sampah itu. Kan kita harus buang sampah. Nah, dia itu aja kadang-kadang saya lewat-lewat. Berarti kalau bisa dibilang sebenarnya terkenal santun nih Pak ya. Santun, sopan sama saya, kadang-kadang manggil yang baik. Nah itu. Tapi tidak bisa terjadi begini. Itu berarti apa ya? Tidak ada mencurigakan. Tidak ada gelagat yang tidak ada gelagat mencurigakan. Betul. Terus kemudian dari orang tuanya sendiri bagaimana Pak dengan ditangkap terduga pelaku ini Pak? Nah, jadi setelah terjadi ketahuan dengan adanya terjadi seperti begini, itu orang tuanya kan pada saat itu tidak tahu pada waktu malam dibawa. Saya bilang, nak,
kasih tahu ibumu. Nah, beliau mengatakan begini, "Nggak usah om, bilang nanti tambah drop gitu." Jadi pada saat dibawa itu sekitar 1:30 itu, mohon izin Pak RT dari tim narkoba dibawa dalam keadaan di borgol. Nah, itu orang tua udah tahu. Nah, keesokan harinya baru disampaikan, bukan juga nyampaikan, tapi mungkin ya tetangga-tetangga tahu bahwa ada yang sudah menyampaikan bahwa si Anu ketangkap. Nah, itu hampir drop dia. Karena dia tahu anak yang diharap anak bungsu lagi satu-satunya dibawa di penjara. Karena sebelumnya dulu anak ini juga pernah di penjara sebelumnya, Pak ya. Sebelum ya, memang sih waktu itu kan memang residivis memang, Dan cuma masih bukan narkoba, enggak tahu. masih wajib lapor statusnya masih. Sebenarnya masih wajib lapor begitu. Saya mendengar seperti itu ya, seperti itu. Pada saat kejadian malam itu, apakah juga ada warga-warga lain Pak yang ikut melihat di sekitar TKP Pak? Nah, pada saat kejadian penangkapan ini sama sekali tidak ada. Warga pun tidak ada yang tahu selain saya. Jadi saya menyaksikan secara langsung karena memang saya tanggung jawab di kampus sebagai RT untuk menyaksikan dengan adanya terjadinya daripada pelaku untuk pembuat narkoba ini. Ya memang saya warga tidak ada yang menyaksikan. Keesokan harinya baru heboh. Dan tapi apakah ada pemeriksaan lanjutan dari Polda Kaltim pada PRT? Nah, pada saat itu saya ditelepon dengan Pak siapa ya, kayaknya bagian penyidik, saya sampaikan, Pak Rahman, tolong Pak RT ya gini. Saya bilang, mohon nanti kita ada apa untuk masalah ini, misalnya ada mungkin penyampaian yang mungkin sebagai saksi Pak RT, dia bilang gini. Saya bilang mohon izin Pak, bilang. Kami kan sebatas seperti atas nama sebagai penanggung jawab RT. Kan saya bilang sampaikan, saya ini sebagai RT kan memang tentunya kan ada kaitannya saya harus lapor. Nah, cuma ke kelurahan, ya baik dari kepolisian maupun TNI yang ada di Kelurahan Perapatan. Beliau mengatakan, enggak usah, cukup Pak RT saja. Nah, itu pada saat itu. Ya, karena memang waktu itu, karena memang pada saat penggeledahan memang harus ada saksi sipil yang Ya. ada di TKP. Ya. Mungkin kan karena wilayah situ mungkin jadi PRT yang dihubungin Ya. untuk prosesnya biar lebih cepat, Ya. biar tidak kalau takutnya mungkin kalau lama akan diketahui banyak orang. Iya, jadi ramai. Ya. Nah, kembali saya sambung tadi, nanti suatu waktu Bapak kami panggil ke Polda untuk menandatangani suatu penyaksian. Sampai saat ini nggak ada dipanggil beliau. Karena saya bilang mohon maaf, saya nggak bisa dilibatkan sampai sejauh itu, Pak. Sampai dia mengatakan katanya nanti untuk masalah nanti penyampaian untuk saksian sampai ke kejaksaan atau ke pengadilan, mohon maaf saya kan tidak sampai ke sana tuh, urusan saya cuma di kampung. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nah, sampai saat ini nggak ada lagi saya dihubungi. Pak, kembali ke posisi rumah tadi Pak. Ya. Kalau rumah itu berlantai 1 atau lantai 2 Pak? Berlantai 1. Satu aja, berarti Ya. memang satu ada berapa posisinya, berarti ketika masuk pintu masuk itu langsung Lewat belakang. Oh, belakang. Bukan lewat pintu utama. Jadi ada 2 pintu. Jadi rumah ini lantai 1, pintu utama terkunci. Dia keluar masuknya itu biar ibunya kadang-kadang lewat belakang, lewat pintu belakang. Makanya waktu saya pulang itu, kupikir apakah didobrak ini pintu dari tim narkoba. Ternyata nggak ada pendobrakan. Nah saya tanya-tanya, ini pelaku si Ani ini dapatnya ketangkapnya di mana nggak tahu. Apakah tangkap di luar atau ketangkap di rumah. Tapi nggak ada pengerusakan pendobrakan rumah. Itu pas PRT dihubungin suruh menyaksikan itu dari tim Poldanya berarti datangin ke rumah PRT atau Datangi saya bertiga. Kan kalau tidak salah ada jumlahnya sekitar ada 10 orang karena aku lihat ada yang duduk di sana bertiga dekat pos, ada yang di dalam, ya kurang lebih 10 orang. Nah, datang bertiga. Nah, mendatangi saya, mohon izin Pak RT mengganggu tidurnya. Ada apa Mas? Bilang gini, kami dari Polda, dari tim narkoba. Ini tolong ini pelaku ini. Saya datang ke sana menyaksikan. Tolong masuk sampai ke dalam, menyaksikan melihat barang-barang buktinya Pak RT. Nah, seperti itu saya melihat secara langsung. Makanya saya lihat barang-barang buktinya itu yang saya sampaikan tadi, yaitu tadi berupa cairan sama sudah dipakai sama kompor. Dan PRT kaget dan nggak nyangka itu ada di wilayah PRT. Nah ini saya kagetnya kok bisa ada di wilayah kami. Nah kemudian saya juga sampai sejauh ini berkata bahwasanya ini KTP-nya anak ini sampai saat ini saya nggak pernah tahu alamat posisinya di mana karena orang tuanya memang di Perapatan. Ternyata di kemudian hari saya tahu bahwa KTP-nya bukan asli Perapatan. Nah. Oke Tribuners, baru saja tadi kita mendengarkan keterangan dari Ketua RT terkait dengan saksi kata terkait dengan proses pembuatan home industry, pembuatan narkotika di wilayah Balikpapan, khususnya di wilayah Perapatan.
Dengan saya, Jurnalis tribunkaltim.co, Dwi Ardianto melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.